Halo, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Salam nasionalis, merdeka. Merdeka. Selamat datang di catatan jurnal. Jujur, ini grogi man. Kenapa grogi? Karena gue wawancara host kan gitu. Ya ampun, sama aja Vicky juga kan host. Yes, gitu. Iya kan? Iya. Oke, gini, jadi Ya. Manda ini salah satu sosok yang gue kenal yang luar biasa sih. Karena ini gue bilang generasi Kartini yang luar biasa sih. Dia semangatnya nggak pernah capek nih orang kayaknya. Jadi Masa gitu. sih? Iya, terus ngejar suatu hal, dia terus produktif sekali. Passion sih mungkin ya. Passion, sama ya. kayak Vicky juga kan. Mungkin sedikit buka profil ke Manda ya. Manda ini kan namanya Mutia Amanda. Mutia Amanda. Tinggal di Bandung. Tinggal di Manda Bandung. ini orang Aceh atau orang Bandung sebenarnya? Kok tahu sih? Ya kan namanya Mutia gitu kan. Iya. Jadi papa aku tuh orang Aceh. Bapak kamu orang Aceh. Papa orang Aceh, mama orang Bandung. Ketemu di Bandung pada waktu itu jadi orang Bandung deh. Jadi orang Bandung. Oke. Nah, Manda ini kan dulu pertama kali yang gue lihat, gue dulu pernah rekam lo man tahun 2017 kalau nggak salah di PRJ tuh waktu masih sama Kirari. Iya bener. Gue videografer tuh waktu itu tuh, gue liat lo. Walah. Itu gue wawancara lo juga. Iya ya. Awalnya itu emang dari Kirari atau sebelumnya lu menjalankan solo atau bagaimana? Macem-macem sih, aku malah awalnya sebenarnya Korea dulu. Itu tahun berapa tuh pertama kali awal? 2011 tuh aku bikinnya girl band Korea aja sih. Bikin girl band Korea. Ya sempet di ini juga sama kedubes Korea, sempet di kontrak setahun. Beres itu aku kembali lagi ke roots aku Jepangan. Kurang lebih 2013 solo ada, sama Kirari juga iya. Jadi bercabang sih macam-macam. Bercabang. Iya. Lu ini terjun ke dunia entertain seperti ini karena passion lu sendiri atau ada tujuan lain yang ingin lu capai? Passion, murni passion ini. Kayaknya dari aku SD tuh aku udah senang musik, aku udah senang budaya Jepang, lagu-lagu Jepang. Jadi bisa dibilang kebetulan ada wadahnya nih, kan ada event-event tuh. Iya. Nah di situ kayak tempat aku menyalurkan passion. Gitu. Berarti saat waktu Manda kecil dulu, kan orang cita-cita tanya mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, Iya. ada mau jadi presiden bahkan. Manda cita-citanya pada saat SD kecil dulu, Ya, pengen jadi apa tuh? kayaknya belum ada deh dulu. Kayaknya aku pengen jadi guru deh kalau nggak salah. Pengen jadi guru? Guru, lebih Guru ke apa? guru sih. Entahlah, pokoknya aku pengen ngajar gitu. Jadi cita-cita aku yang kebetulan sekarang juga udah tercapai sih. Udah tercapai, Karena aku sih. ngajar bahasa Jepang juga kebetulan. Iya, kebetulan Mandra ini gue tahu background lu ini lu S1 sastra Jepang ya? Jep bener banget. Lu begitu mencintai budaya Jepang sampai lu bisa sastra Jepang ya? Iya, tapi gue nggak lupa juga dong sama Indonesia. Nggak lupa banget ya? Iya dong. Nggak lupa. Nah, Manda pertama dari Korea, terus dari Kirari, Iya. sampai lu memutuskan untuk keluar dari Kirari ya? Pada waktu itu tuh sempat kayak ya udah deh, yang satu kan masing-masing tuh punya kesibukan ya teman-teman. Jadi ada yang mau kerja, ada yang mau menikah. Akhirnya kayak ya udah kita serahin aja ke adik-adik kita gitu. Jadi Kirari sebenarnya masih ada tuh, cuman diterusinnya sama junior kita. Gitu. Jadi kita bubar karena keadaan aja. Regenerasi ya? Regenerasi. Masih ada sampai sekarang berarti ya? Masih ada. Dari Bandung, mental ke Jakarta, jadi host Insert Live. Yes. Itu gimana ceritanya? Nah ini lucu sih, jadi waktu aku lulus kuliah pada waktu itu aku punya temen di Trans dan dia bilang Trans TV itu punya program baru. Kebetulan dia tahu aku dari Sasjep, dari sastra Jepang, terus juga aku suka Jepangan, makanya dia nyuruh aku casting pada waktu itu. Akhirnya aku casting, masuk deh. Lolos ya? Gitu, lolos deh. Ketemu Vicky deh. Gue dulu nonton Manda kan di video, bisa kenal jadi ya kayak luar biasa juga sih jadi gitu kan. Man, lu kan cewek ya? Iya. Ya berarti lu cewek, pasti dulu awal-awal tuh misalnya sama orang tua dilarang kan, nggak boleh pulang ke malam. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Masih sampai sekarang. Aku bahkan sampai sekarang tuh masih ditanya kalau keluar pulangnya jam berapa. Kadang malah diantar jemput tuh masih. Udah terjemput. Masih diantar jemput karena Keluarga emang sangat support ya? nenek sih tepatnya yang bener-bener protektif banget sama aku. Kamu menurut lu sosok nenek lu itu kayak gimana sih? Ya bawel, tapi ya pastinya aku sayang banget lah karena aku dari kecil juga sebenarnya sama nenek sampai sekarang pun gitu. Jadi, Sampai sekarang? bareng-bareng di rumah tuh ada nenek, kakek, mama, semua jadi full house banget gitu di rumah. Keluarga sangat support berarti ya? Sangat support. Kebetulan mama papa juga dulu emang di sastra Jepang juga, jadi nurun gitu deh. Oh, jadi gue baru tahu deh. Oh, dari keluarga itu emang juga sastra Jepang. Iya, mama papa dulu ketemunya di STBA, di salah satu sekolah linguistik Jepang gitu. Cover dia tuh yang kayak lagu Lisa muncul. Iya. Terus kemarin dari Yosobi. Iya, benar. Jujur gue aja orang tuh yang buat produktif susah kayak mana. Pasti Kayak kita capek, iya. terus kayak yang dapat lingkungan circle teman-teman Iya. yang bisa bangun bareng-bareng tuh susah. Susah banget, iya jujur. Lu gimana tuh rahasianya? Mungkin entah lu kayak ngelobi atau sendiri, Iya. lu mencari sendiri atau lu ditawarin, diajak. Itu sebenarnya
sebenarnya dari aku sendiri sih, karena balik lagi ke passion tadi, aku suka nih, aku kan emang orangnya pengen bikin karya terus nih, ayo kita bikin, akhirnya aku kayak nemuin teman-teman yang kebetulan support, dari mungkin segi pembuatan musik, atau bikin videonya, dan kebetulan juga nemu teman-teman yang bisa aku ajak collab, kayak paduan suara kemarin kan dari Equitas tuh, dari kampus. Dari kampus ya? Mereka nggak tahu Jepang sama sekali, tapi ketika aku perkenalkan lagunya kayak, ih boleh deh Kak, boleh gitu loh. Jadi sekalian kayak ngenalin juga ya. Yang proyek terakhir itu Iya. berapa lama garap ya? Wah, ada mungkin sebulan lebih aku bikin dari musiknya dulu. Kebetulan kita kerjasama juga sama Creative Hub di Bandung gitu loh. Jadi ada bagian pemerintahan juga sih, cuman ada bagian musiknya. Jadi di sana ada tempat berkarya juga. Dia energik banget orangnya. Gua maksudnya sebagai cowok pun agak malu gua ngeliat Manda tuh kayak Kita belum sempat collab, Vicky, gimana? pengen sih juga nanti. Aku pengen banget loh duet sama dia. Suaranya bagus guys, gila. Lebih bagus Manda sih. Enggak. Oke. Lu umur berapa sih sudah? Wah, kita seumur nggak sih? So, gua atau lu tahun berapa? Kepala 9 sekian. Sama gua juga 9 sekian. Masalahnya kan di umur-umur segini kan biasa umur-umur gelisah tuh. Tengah-tengah gua 9. Umur-umur gelisah, lu umur-umur gelisah di mana tuh biasa mikir buat merit, mikir buat kedepannya terus-terusan. Iya bener. Lu udah kepikir hal seperti itu gak sih? Tentu saja ada sih, cuman nggak tahu kenapa nih tahun ini tuh aku lagi asik sendiri kayaknya. Lagi asik sendiri? Lagi asik sendiri, jadi emang mungkin belum nemu juga, karena terakhir tahun lalu aku udah putus tuh, jadi agak trauma juga, terus ya udah aku mau diem dulu sampai menemukan yang tepat. Begitu. Tapi khawatir. Kenapa, Udah Wak? tua soalnya. Udah tua ya? Tapi kayaknya kalau cewek ngejar karir, ya resiko itu sih ya. Resiko, benar Resikonya. Tapi kan lu kalau misalnya kayak itu ntar timbal baliknya di masa depan lu lebih baik. Iya sih, harusnya. Kalau tujuan lu sebenarnya hidup ya, sampai lu ending nanti, suatu saat nanti kan, manusia pasti kan pas ending ya. Iya betul banget. Hal apa yang pengen lu kejar banget? Oke, kalau ditanya yang mau aku kejar tuh bingung sih. Tapi yang jelas aku masih pengen terus-terusan bisa melakukan passion aku, berkarya, nyanyi, main musik itu pengen terus-terusan bisa. Bahasa Jepang juga aku pengen terus kayak latih lagi atau ngajar orang, itu karena passion aku kan. Tapi yang jelas satu sih mungkin tujuan aku berguna, paling nggak berguna bagi orang sekitar. Itu aja. Berapa sih. orang sekitar? Iya, nggak usah untuk orang banyak, nggak usah, tapi buat orang sekitar kita tuh berguna gitu. Itu Iya. aja tujuan aku sih. Gue pokoknya pengen gue bedah banget Nadel Karti. Maksudnya kan kalau orang cuma ngeliat yang bagus-bagus, gue pengen tahu sisi-sisi lainnya. Oh, dalam boleh. arti, Man, semua orang kan proses perjuangan pasti ada pahitnya ya. Pernah ada momentum ini mana orang tuh pernah susah ya, Pasti. yang kesusahan waktu dari materi dan banyak hal. Ya, Pasti lu pernah di titik itu dong, awal-awal. ada sih pasti, of course. Jadi waktu itu juga sempat waktu awal kuliah, memang keluarga aku lagi bangkrut banget. Lagi Jadi emang ekonomi turun ya? Ekonomi tuh lagi susah banget gitu. Dimana aku juga waktu itu sebenarnya kuliahnya tuh psikologi. Jadi itu ke Jepang? 2013 tuh aku ambil psikologi setahun karena biayanya tuh mahal banget di kampus itu tuh. Jadi aku terpaksa pindah. Akhirnya aku ambilnya sastra Jepang. Tapi untungnya aku pindah. Jadi emang udah jalannya kali ya. Ketemunya di situ soal Jepang kan. Jadi aku sekarang bekerja dan melakukan kegiatan aku emang sesuai sama jurusan aku, Vicky. Ntar dulu, lu ngambil psikologi kenapa? Ya. Alasan lu apa pengen ngambil psikologi? Suka aja. Aku emang pengen belajar ilmu psikologi, terus sempat punya cita-cita pengen jadi psikolog mungkin. Itu kan ilmu tentang manusia, kan Manusia, mempelajari tingkah laku benar. manusia. Dalam arti, apa lu pernah mengalami suatu hal-hal yang mungkin bersifat, wah manusia tuh seperti ini gitu. Iya sih, karena aku dibilang orangnya emang filosofis juga sih. Filosofis. Kayak ini orang kok kayak gini ya. Ini kalau orang kayak gini tuh karena apa sih gitu, kayak penasaran aja kan. Nah, itu semua sebenarnya dipelajari di psikologi. Selama setahun tuh udah lumayan sih ilmu yang didapetin ya. Cuman karena masalah biaya pada waktu itu dan sastra Jepang tuh apa ya, relatif murah gitu. Jadi gua pindah ke sana. Nah, murah juga. Murah sih, terus ada beasiswa juga jadinya Oh, beasiswa. bisa pindah. Jadi kayaknya banyak hal yang bisa diungkap di sini nih. Banyak bisa diungkap. Apalagi nih. Gue masih penasaran soal tentang yang titik jatuhnya lu. Pada Ya. saat itu apa yang lu pikirkan? Iya. Terus apa yang lu lakukan? Sebenarnya cuman Jaro, itu ngelakuin- jelaskan tahun berapa dan apa yang lu alami? 2013. Tadi Jadi kan gua sebutkan, masuk 2013. Tahu-tahu entah apa yang terjadi, pokoknya papa aku tiba-tiba bangkrut gitu intinya. Jadi keluarga tuh jatuh banget keuangan ya. Jadi aku harus pindah jurusan. Terus kayak istilahnya stres dong. Down ya, Mas? Ngedown yang biasanya misalkan uang tuh cukup, sekarang tuh harus mikir gitu. Nah jadi mulai saat itu
itu tuh aku kayak mulai gercep mulai ngeiniin di sosmed, aku gedein sosmed. Gedein sosmed pribadi dari dulu apa Facebook, Instagram? Lebih ke Instagram sama YouTube kayaknya. Aku mulai ngebangun di situ supaya aku bisa cari uang dari situ. Tapi itu tuh kan lama ya prosesnya dan baru bisa tercapai ya sekarang-sekarang. Berapa tahun? 2013 sampai sekarang? 13, 14, 9 tahunan. Iya, aku juga waktu itu join sama salah satu entertain Jepangan juga, namanya Japanese Station. Di situ juga buat cari duit waktu itu. Berarti benar-benar lu survive habis-habisan ya? Bisa dibilang begitu sih. Karena kan yang gue lihat selama ini mungkin beberapa cewek ya, manja. Manja. Berarti lu bukan sosok yang manja, gue rasa sih. Mungkin tampaknya doang yang kayak manja-manja Bener, lucu gini kan. orang mikirnya aku menye-menye, mungkin manja, padahal baliknya aku batu banget sih. Aku mungkin kayak perisai gitu sebenarnya. Perisai ya? Iya. Dan perjuangannya gak kira-kira sih. Makanya dari waktu itu ketika misalkan aku dapet cowok ya, cowoknya kalah. Kalah dalam arti apa nih? Cowoknya kalah. Aku lebih dominan. Oh, lebih ini ya? Gue lebih dominan dalam segala hal, maksudnya konsep misalnya atau visi misi apa. Jadi ketika si cowoknya tuh lembek kayak aduh gimana ya, gini kayak misalkan ngomongin konsep nikah atau apa kayak gimana ya, jadi masih mikir-mikir gitu. Oh. Jadi aku yang lebih tak gitu. Jadi lu berarti iya. Egonya sebenarnya tinggi, gue tau deh. Ego lu tinggi sebenarnya. Ego bisa dibilang. Tapi ego untuk hal baik yang lo kejar. Iya benar. Dia tuh kayak, jadi lu kalau begini gitu, lu gimana sih nggak ada kabar kayak gitu, lu ngomel-ngomel ya? Nah, itu. Tipikal ya kan maksudnya. Banget. Jadi perfeksionis dalam hal-hal seperti ini sih gitu. Iya. Dia pernah jatuh 2013 dan saat itu lu gedein medsos. Iya. Saat itu lu cari-cari lah di luar banyak ya, Kirari Iya. manggung di mana-mana sampai lu bisa jadi kayak sekarang. Oportunis banget dulu pada waktu itu. Karena gue liat man, lu sampai sekarang aja, dia malam aja masih live YouTube loh. Sekarang lagi libur dulu, Vicky, capek aku. Iya, tapi gue tuh masih live loh, tiap hari loh. Maksudnya gue kan suka lihat juga. Iya. Wah, ada orang gila. Gak ngerti ya? Tapi Vicky juga loh, maksudnya dia ngelakuin banyak hal gitu. Aku lihat kamu Iya. konten terus kemana-mana gitu, kayak wih keren banget gitu. Aku Tapi pun lu lihat ketemu kamu dengan sama- passion lu Iya. entertain lu dapat gitu. Iya. Oke. Ini kita bicara soal tentang mimpi ya. Lagi tidur tuh, mau tidur tuh pasti ngebayangin lu setiap mau tidur. Iya, Sampai lu yakin dan itu terjadi. Lu pernah ngalamin seperti itu? pernah, of course. Terus Jadi, ya? aku bayangin aja, aku sebenarnya cita-cita juga satu pengen jadi penyanyi yang real penyanyi gitu. Real penyanyi. Lu mau keluar single ya? Iya, tanggal 10. Iya, gue lihat itu. Iya, Penasaran jangan lupa sih. buat di pre-save teman-teman. Iya, lanjut aja tuh tadi. Jadi aku tuh dari dulu orangnya mungkin dari TK, SD gitu ya. Aku tuh suka nyanyi-nyanyi gitu. Jadi kalau kata mama aku tuh centil banget gitu. Aku kalau udah nyanyi-nyanyi sambil keling-keling, terus mungkin sebelum tidur juga aku suka kayak ya gitu, seperti Vicky gitu ya, kayak ngebayangin kayak aku tuh nanti bakal nyanyi di panggung lalala. Dilihat jutaan orang Iya. gitu ya. Itu tergambar kan? Tergambar pasti. Pertama kali musik, kan lu musik sekarang ya, Licky Iya. bilang tadi musik ya. Lagu apa dan penyanyi siapa yang pertama kali lu denger dulu pertama kali yang lu inget sampai sekarang? Ya aku suka banget kali ya sampai Iya. sekarang ya. Sebenarnya nggak ada yang top aku suka sama satu tuh nggak ada gitu ya. Cuman aku tuh pertama kali yang aku jatuh cinta sama satu lagu tuh ketika aku SMP. Aku tuh nonton film Macross Frontier, tau nggak anime Macross Frontier? Robot-robotan Jepang gitu. Hah? Jadi dia tuh si robotnya dikendaliin sama nyanyian. Jadi nyanyian cewek gitu. Keren banget, jadi sambil war, sambil ada yang nyanyi, itu keren banget dan aku suka banget lagu-lagunya. Jadi ada satu sosok namanya Cheryl Nome di situ. Itu tuh pengisi suara lagunya tuh namanya Mei In. Dia tuh seorang diva gitu kalau di Jepang. Jadi aku sosok yang aku suka banget tuh ya Mei In gitu. Lagu-lagunya aku suka semua. Tapi pada saat ini pun lu udah merasa freedom ya dengan lu menjalin apa yang lu suka kan? Jujur sih, freedom sih. Jadi yang paling enak tuh menurut aku adalah kerja sesuai passion. Itu nomor satu. Tapi lu pernah kerja normal gak sih di kemudian corporate gitu? Pernah 2 minggu doang, udah kurus banget, langsung keluar gue dari kantor itu. Tahun Udah berapa? itu lulus kuliah dulu. Jadi sebelum aku insert, Iya. jadi aku di satu kantor dulu, cuman di depan laptop nggak bisa, bukan gue banget guys. 8 jam di depan laptop, aduh nggak bisa. Jadi translator sebenarnya, translator Jepang gitu. Terus, Ini dia tuh kayak survive untuk diri sendiri dan mimpin dirinya sendiri. Alpha untuk diri lu sih. Gue pengen tahu nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh lu ngapain biar ini kan kayak mungkin ada teman-teman yang dari perempuan Iya, dia iya. punya mimpi, tapi kan dia mungkin kurang referensi mendengar Iya. motivasi ya. Bisa lu ceritain mungkin Senin sampai Minggu. apa
ya, sejujurnya aku sebenarnya jadwalnya tuh random aja sih, karena aku kan bukan kerja kantoran Oke, Vicky ya. lo jadi tipe orang yang explore aja ya, Sebenarnya improvisasi ya. explore banget gitu. Cuman yang udah fix mungkin jadwal ngajar tuh Rabu Kamis itu ada. Terus mungkin dari Senin sampai sisanya tuh ya ngonten dan bikin endorse. Iya, endorse tuh banyak banget loh. Sama mungkin menyusun rencana-rencana ya, kayak misalkan bulan ini aku mau cover apa ya, apa. Jadi aku tuh orangnya planning banget gitu. Planning, lu tertulis loh. Aku lebih suka nulis daripada ngetik. Aku kuno banget ya. Alat musik apa yang bisa Manda mainkan? Piano, gitar, Drum? drum, ala-ala aja. Aja, tapi lebih utama piano ya. Piano sih. Otodidak atau les? Dulu sempat les. Dari SMP aku les piano. Dulu sempat ngajar juga sebentar, terus udah. Sampai sekarang manggung pun sama Lunatic tadi dia main Iya. keyboard sambil nyanyi. Mandan tuh disorot banget tadi. Gila anjing. Pas yang Hitomi Dojinin tuh. Malui, aku falas nggak? Kagak, bagus banget. Merinding sih tadi. Nanti tampil dikit deh. Nah, Man, menurut lu tentang mimpi itu apa? Lalu, apa pesan lu untuk teman-teman mungkin? Para perempuan terutama ya. Para perempuan. Iya, karena konotasi gue arahnya untuk perempuan. Karena dia sosok perempuan yang hebat banget. Gue nggak tahu berapa tahun ke depan orang bakal jadi mungkin lebih besar lagi. Thank you banget. Sebenarnya ya kan sekarang udah era Kartini ya. Maksudnya sekarang perempuan tuh sejajar sama laki-laki istilahnya. Biarpun kita hidup di negara patriarki gitu ya istilahnya, tapi jangan kalah lah maksudnya. Kita sama kok maksudnya gitu. Kejarlah mimpi ya kan begitu. Apapun mimpimu. Jadi kalau misalkan kalian bosen atau kalian lelah, kalian harus ingat lagi ke awal, balik lagi ke awal. Kenapa gue punya mimpi ini? Dan biasanya kalau kita udah flashback, udah ingat ke awal, itu kita semangat lagi. Itu aja. Jadi buat perempuan-perempuan yang mungkin punya mimpi tapi masih ragu, jangan ragu sih. Kejar dulu aja mimpinya, seperti itu sih paling kalau dari aku. Ya nggak sih? Iya, gua masuk nih ke otak. Masuk. Gue dengerin. Iya kan? Jadi intinya kita ngomong pakai hati nih. kalau lagi Kalau- lelah gitu ya, aduh aku nggak mungkin deh bisa jadi penyanyi, nggak mungkin banget misalnya, atau aku nggak mungkin bisa jadi apa ya misalnya jadi presiden atau jadi polisi paling hebat, kayaknya nggak bisa deh aku. Tapi belum tentu gitu. Jadi kamu harus balik lagi ke niat awal kamu. Kalau kamu udah ingat itu, kamu pasti semangat lagi gitu sih. Motivasinya tuh itu doang sih sebenarnya. Itu lo lakukan terus ya. Kalau Lakukan ketika lo terus. down, Lakukan mungkin lihat terus. video-video lama, foto-foto lama ya. Bisa juga, sama mungkin motivasi kalau aku sih, aku tulang punggung juga. Lu bilang, Jadi "Lu cewek, lo anak pertama, lo anak anak pertama. satu-satunya. Ada adik cowok 2. Kuliah, kuliah, sekolah. Yang satu dia lagi lebih fokus ke kerja aja sih, yang satu baru masuk SMP gitu. Ya uang pangkal kan mahal ya. Jadi Gue demen orang-orang kayak gini. harus apa ya namanya, kita tuh harus kreatif. Era sekarang tuh udah nggak harus kerja di kantor, nggak harus apa, yang penting kamu kreatif, pasti bisa kalau kreatif. Oke, gue mau keluar dari kantor bro. Nanti enggak, gue bercanda. Tapi gue udah kepikiran kayak gitu, gue nggak bisa. Gue kayak anjir, gue di kantor tuh kan. Kayaknya kita sama deh orangnya. Iya. Nggak bisa gue. Cuma karena gue pikir kantor itu buat loncatan kan. Bener Untuk bener ngumpulin dana banyak. perlu kantor. Karena gue cowok, gue mesti mempersiapin banyak hal juga. Benar gitu kan. sekali. Jadi benar. Dari Manda nih satu frekuensi sama gue nih. Iya, kita Iya. sama tahu satu frekuensi. Gue rasa juga kalau orang-orang mati meninggalkan nama, enggak Iya. juga sih, meninggalkan karya ya. Harus. Ya jadi kita akan selalu dikenang sampai kapanpun. Iya benar. Gue pernah punya cita-cita tuh dulu ketika gue mati bukan nama gue tapi karya gue. Jadi ketika gue mati, ini gue udah mati nih, tapi karya gue abadi sampai puluhan Iya. tahun masih ada. Orang tuh tahu gitu ya. Iya. Itu cita-cita gue cuma mungkin terlalu lebay ya, cuman ya Tapi itu sesuatu loh. Maksudnya Sesuatu itu ya. konsep yang benar gitu. mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih banyak Thank you Manda. Vicky, thank you, makasih. Gue baru ketemu lu di Bandung dan ini Iya, hebatnya gue demen dia low profile banget dan nanti dia habis manggung capek ya. Aduh. Gue pun udah gak enak, maksudnya lu istirahat deh udah gitu. Enggak, santai aja. Dia yang sampai nanya, Fik, jadi ayo Iya, kita ayo. ketemu depan. Iya Sampai dong. seperti itunya maksud gua. Wah, ada orang apresiasi sih maksudnya orang-orang. Karena pada dasar manusia juga nggak usah sombong-sombong lah ya. Iya dong, nggak kita apa-apa. harus, nah itu tips dari aku juga, kita harus tetap low profile, membumi teman-teman. Dan dari sini yang gua ambil juga Manda itu berasal semua dari bawah. Biasanya orang-orang dari bawah itu ketika dia naik, dia tidak pernah lupa dari mana asalnya. Gak akan terus low profile ya.
Jadi terima kasih teman-teman Thank semua. you. Sampai berjumpa kembali. Man, ini Iya. sebelum tutup ya. Iya. Gua tuh biasa salam nasionalis merdeka. salam nasionalis merdeka. Karena kan kita Indonesia ya. Iya dong. Itu yang lagi digempur-gempurkan tentang salam itu, biar kita tetap Indonesia. Tetap ya nasionalis Iya. ya. Oke teman-teman semua, sampai berjumpa kembali di catatan jurnal bersama gue Vicky Firmanto dan Aku Manda. salam nasionalis Merdeka.